Bab 625. Pertama kali, melihat Vito yang meminta bantuan dari followersnya dan banyak komentar yang mengatakan bahwa ia kejam dan mereka menanyakan alamat untuk mengiriminya karangan bunga. Albert melihat ide forumnya dan menggantinya jadi, "Aku si imut dan lucu." Dia yakin tidak akan ada yang mengenalinya dan dia ikut mengirimkan komentar, "Ayo bubar saja, pria kaya ini sudah tidak seru lagi." Karena dia mengcopy dan paste komentar orang lain, dia langsung kewalahan begitu komentarnya terkirim. Tapi dia tidak terlalu peduli. Setelah beberapa saat, dia melihat postingan itu diperbaharui lagi. "Kamu sudah memberikanku ide, jika aku benar-benar kejam, kamu tidak akan pernah bisa melihat wajah asli Berta. Tidakkah kamu penasaran siapa Berta? Jika hari ini dia tidak memaafkanku, aku akan menghapus postingan dan tidak akan pernah update lagi, sehingga kamu tidak punya bahan untuk dikomentari." Setelah membacanya, Albert dengan cepat mengetik komentar yang berbeda. "Aku si imut dan lucu, oh no pria kaya ini mengancam kita. Aku takut, tapi tanpa postingannya, kita juga bisa pergi ke postingan orang lain. Aku sangat marah dan menunggu pria kaya ini menghapus postingannya." Segera setelah ia mengirimkan komentar ini, ada banyak netizen ikut berkomentar, "Ayo kita tunggu pria kaya ini menghapus postingan." Di ruang tamu, Vito marah saat melihat komentar yang mengejeknya ini dan memblokir akun petik terbalik "Aku si imut dan lucu", lalu menghapus komentarnya. Di dalam kamar, Albert merefresh komentarnya dan menemukan bahwa komentarnya hilang. Ia pikir karena error jadi ia merefreshnya lagi beberapa kali dan meskipun ia sudah mengscroll tapi tetap tidak melihatnya dan menyadari bahwa komentarnya telah dihapus. Sialan, dia ingin berkomentar lagi dengan akun tanpa nama dan memarahi pria kaya ini. Tetapi ia tetap tidak bisa mengirim komentarnya. Sial, bahkan orang ini berani menghapus komentarnya dan memblokirnya. Bagus, sangat bagus, bagus sekali. Albert keluar dari forum itu dengan marah. Setelah berusaha dan merasa ragu, dia mengklik Instagram dan memeriksa trending topik. 10 trending topik paling dicari semuanya tentang keluarga Okto. Tidak heran kalau Vito juga termasuk dalam trending topik, tapi yang mengejutkannya adalah Ezra juga ada di dalam trending topik. Suami nasional, tuan muda kedua Ezra, idola pria baru dan yang lainnya. Albert mengangkat alisnya dan mengklik berita yang terkait dengan Ezra untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ini adalah video yang direkam saat siaran langsung. Dalam video itu, kedua bersaudara Okto muncul. Ezra yang lebih tinggi dan dingin lebih mendominasi, terutama saat ia duduk di sofa dengan rokok di antara jari-jarinya. La terlihat seperti bangsawan yang sangat tenang, seluruh tubuhnya memancarkan pesona pria dewasa yang luar biasa. Dalam video tersebut, meskipun gaya Vito dan Ezra tidak sama, tapi ia juga tidak kalah keren. Mungkin karena Vito sesekali memposting foto model di Instagram, juga orang-orang bisa mencari fotonya di internet. Sementara Ezra, ini adalah pertama kalinya dia secara resmi muncul di depan banyak netizen, yang membuat netizen merasa dia misterius dan mempesona. Netizen selalu lebih tertarik pada hal-hal baru dan tentu saja ia lebih populer daripada Vito. Setelah menonton video itu dan tahu bahwa hasil tes DNA yang diambil oleh Bella beberapa hari yang lalu dipalsukan dan bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Kemudian, bagian awal dari trending topik, ia menghabiskan sekitar 1 jam di Instagram. Tiba-tiba Ezra meneleponnya. Albert sejenak merasa ragu dan akhirnya menjawabnya. "Tuan muda kedua, ada apa?" dia bertanya. Di sisi lain, suara Ezra yang dingin dan rendah terdengar. "Yah, aku mau memberitahumu sesuatu." Setelah Albert dan Ezra selesai berbicara di telepon, memikirkan apa yang dikatakannya dan apa yang diperintahkannya, suasana hati Albert jadi sedikit tertekan dan memburuk. Berpikir bahwa Vito masih berada di ruang tamu dan mereka berdua masih belum berdamai. Tidak tahu bagaimana caranya berdamai, Albert melemparkan ponselnya ke samping, menarik selimut dan menyembunyikan dirinya di bawah selimut.
Setelah berbaring di tempat tidur selama beberapa saat, apalagi karena ia belum sembuh, ia pun tertidur dalam keadaan sedang bingung. Kali ini Albert tertidur sampai malam. Mungkin karena terlalu banyak tidur, Albert terbangun dengan lemas dan sedikit tidak nyaman. La melihat langit di luar jendela sedikit mendung. Suasana hatinya jadi tertekan tidak terkendali dan kamarnya terasa sangat sepi. Dia menghela napas dengan sedih. Memang benar, Albert tidak akan bisa tidur sampai malam hari. Langit yang mendung dan kamarnya yang sangat sepi. Dia bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi, berencana untuk mandi air hangat untuk menyegarkan diri sebelum pergi makan malam. Setelah mandi, saat ia sedang mengeringkan rambutnya, ketukan di pintu terdengar. Albert mengerutkan kening, mematikan hairdryernya, menyisir rambut setengah keringnya sebelum berjalan untuk membuka pintu. "Ada apa?" tanyanya acuh tak acuh. Vito menatapnya yang sedang memakai gaun tidurnya. Aroma sabun mandi tercium dari tubuhnya. Rambut panjangnya yang setengah kering dan pipinya yang merona membuatnya terpesona. "Makan malam sudah siap," dia berdeham dan berkata. Albert hanya meliriknya sekilas, tidak mengatakan apapun dan dengan santai menutup pintu kamarnya. Vito melihat ke arah pintu yang tertutup, sama sekali tidak berkecil hati, karena Albert tidak menolak dan bilang kalau dia tidak ingin makan. Setelah menunggu selama 10 menit, pintu terbuka lagi. Albert sudah berpakaian rapih dan berjalan keluar dengan tas di tangannya. "Tidak perlu keluar, makan di rumah saja, aku sudah memasak." Vito menarik tangannya menuju ruang makan, berkata dengan sedikit menyombongkan diri untuk membujuknya. Ekspresi Albert menegang, dia bahkan akan memecahkan mangkuk ketika mencucinya, apalagi kalau memasak. "Vito tidak meledakkan dapurnya, kan? Aku tidak mau makan di rumah, aku sudah memesan restoran." Albert langsung menolak. Albert sama sekali tidak ingin masakan tidak enak yang dibuatnya dan tidak ingin masuk rumah sakit karena keracunan makanan. "Tidak, aku sudah memasak makanannya," Vito berkata dengan tegas dan menariknya ke meja makan. Untuk membuat Albert bahagia, setelah hidup lebih dari 30 tahun, ini adalah pertama kalinya Vito berada di dapur untuk memasak. Albert melihat 3 hidangan dan 1 sup di atas meja, tumis sayur pakcoy dengan bawang putih, daging babi tumis dengan rebung, udang goreng dengan berbagai macam sayuran dan sup telur rumput laut. "Kamu yang memasak semua ini?" Nada suaranya penuh dengan keraguan. Penampilannya sih cukup memuaskan, wanginya juga oke. Tapi Albert tidak percaya bahwa makanan ini dibuat dengan tangannya sendiri. "Ya, aku membuatnya dengan tanganku sendiri," Vito mengaku sambil tersenyum ringan. Tangannya menekan bahu Albert untuk duduk di kursi meja makan. "Kamu belum sembuh, tidak bisa makan yang terlalu berminyak, jadi aku coba memasak beberapa makanan yang ringan, cobalah." "Kamu pikir aku akan percaya? Belum lama ini, saat cuci sayuran saja kamu menghancurkannya." Albert mengambil sepotong pakcoy tumis bawang goreng. "Sayuran ini sangat keras dan sedikit berbau busuk. Jangan-jangan sayuran ini tidak dicuci. Aku benar-benar memasaknya sendiri," kata Vito. Setelah terdiam, dia tiba-tiba berkata dengan kurang percaya diri, "Hanya saja, bahan-bahan ini, aku meminta tolong staf supermarket untuk membantu membersihkannya." Bab 626, Chef Keluarga. "Aku benar-benar memasaknya sendiri kok," kata Vito. Setelah terdiam, dia tiba-tiba berkata dengan kurang percaya diri. "Hanya saja, bahan-bahan ini, aku minta tolong staf supermarket untuk bantu membersihkannya, lalu aku langsung membawanya pulang dan memasaknya." Sebelumnya Vito melihat postingan dan ada netizen yang memberinya ide supaya dia membuat candlelight dinner untuk membuat kejutan pada Berta. Dalam suasana pencahayaan yang indah dan wine, kemudian dia akan mengatakan hal yang manis untuk membujuk Berta supaya amarahnya reda. Vito segera berpikir bahwa ide ini cukup bagus. Dia mencoba tenang, mencari informasi dan merasa bahwa candlelight dinner saja tidak cukup dan terlalu rumit. Ini adalah pertama kali baginya dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Selain itu,
Sekarang Albert juga tidak bisa minum wine, jadi candlelight dinner atau semacamnya tidak akan dilakukan oleh Vito. Ide bagus lainnya adalah ia berpikir untuk memasak hampir 10 makanan yang disukai Albert, yang ringan dan cocok untuk dia makan. Vito tidak tahu cara memasak, jadi dia minta saran seorang chef dari restoran bintang 5 milik KRC International untuk memberinya petunjuk tentang berapa banyak minyak yang harus dituang, berapa banyak garam yang harus dimasukkan, apakah memasukkan minyak saat wajan dingin atau panas, apinya harus sedang atau tinggi dan yang lainnya. Chef itu mengajarinya step by step melalui video. Awalnya, saat Vito mencicipi beberapa masakannya, dia merasa tidak puas jadi ia menambahkan bumbu lagi. Ketika sudah selesai, dari 10 makanan yang ia masak, yang disajikan di atas meja hanya ada 3. Adapun sup telur rumput laut, dia tiba-tiba berpikir bahwa masakan ini mudah dan karena setelah mencari di dapur ia tidak menemukan bahan dan hanya menemukan sedikit rumput laut dan telur untuk dimasak. Tentu saja Vito tidak akan membiarkan Albert mengetahui ini. Lagi pula, dia berencana untuk masak 10 hidangan, tetapi hanya 3 yang disajikan. Jika Albert tahu tentang ini, dia pasti akan menertawakannya. Siapa yang membantu memasak hidangan ini? Albert bertanya acuh tak acuh, tidak percaya kalau hidangan ini dibuat olehnya, karena sudah sangat hebat kalau dia bisa menyiapkan piring sendiri. Melihat Albert yang tidak percaya, Vito mendengus frustasi, terlalu malas untuk menjelaskan dan membantunya menyajikan nasi dan semangkuk sup, lalu duduk di depannya. Albert tidak bertanya lagi dan mengambil sepotong pakcoy, mungkin karena dia sedang sakit jadi tidak memiliki nafsu makan yang baik. Dia merasa sayurannya agak hambar dan belum matang, akan lebih baik kalau dimasak lebih lama 30 detik, tetapi dia masih bisa memakannya. Bagaimana rasanya? Tanya Vito penuh harap. Biasa saja, rasanya agak hambar. Jawabnya jujur, Vito langsung kaget. Dia sudah mencicip setiap hidangan dan merasa kalau rasanya oke, tapi ternyata menurutnya biasa saja. Apakah karena Vito merasa dirinya hebat sehingga dia pikir rasanya enak? Albert, bagaimana keadaanmu? Kamu mau pergi ke rumah sakit untuk check up? Tanyanya khawatir. Meskipun Tama sudah memberitahunya bahwa dokter sudah memberi resep obat dalam selama Albert minum obat tepat waktu, jangan kelelahan dan tidak diet, maka Albert akan segera sembuh dalam beberapa hari. Tapi tetap saja Vito merasa sedikit khawatir. Tidak, aku baik-baik saja, dia menolak dengan nada lemah. Albert menatapnya tajam setelah teringat bagaimana Vito sudah memblokir dan menghapus komentarnya di forum itu sore ini. Vito bingung dengan tatapan tajamnya dan mau tidak mau berpikir apakah dia telah salah berbicara atau membentaknya. Tapi setelah lama berpikir, dia masih tidak tahu apa yang membuatnya kesal lagi. Dia meliriknya dan makan dengan tenang, tidak berani bicara lagi agar tidak mengatakan sesuatu yang tanpa ia sadari bisa membuat Albert kesal lagi. Setelah makan malam, Vito melihat Albert sedang mencuci piring dan langsung menghentikannya. Kamu istirahat saja, aku yang akan mencuci piring. Mangkuk dan piring ini terbuat dari porselen dan bukan plastik jadi akan pecah kalau jatuh. Albert mengingatkannya dengan nada mengejek. Vito terlihat malu saat mendengar Albert mengungkit kejadian sebelumnya saat ia makan malam di rumahnya dan memecahkan mangkuk. Aku berjanji kali ini tidak akan memecahkannya lagi. Jika aku memecahkan 1, aku akan menggantinya 10. Oke, kamu pergi duduk di sofa ruang tamu dulu. Vito mengambil mangkuk dan sumpit yang dipegang olehnya, menarik tangannya kembali ke meja makan, mendorong punggungnya untuk berjalan menuju ruang tamu. Albert berpikir sejenak, lupakan saja, dia juga mau mencucinya sendiri. Kalau kamu memecahkan mangkuk, jangan suruh aku membersihkannya. Dia memperingatinya terlebih dulu, aku tidak akan membiarkanmu ikut campur. Vito berkata dengan arogan, diam-diam berkata dalam hati, dia tidak percaya pada presdir KRC International yang bermartabat ini dan mengira aku tidak bisa mencuci beberapa piring dan sumpit ini. Di ruang tamu, Albert duduk di sofa yang menghadap dapur,
memperhatikan Vito yang berjalan ke dapur, memakai apron bergaya feminim yang biasanya ia pakai, lalu mulai membereskan piring dan sumpit di meja, membawanya ke dapur dan kemudian mengambil kain untuk mengelap meja. Setelah mengelap meja beberapa kali, Vito membungkukkan badannya, pandangannya sejajar dengan meja, seolah memeriksa apakah mejanya sudah bersih dan tidak ada bekas minyak. Dia terus mengelap dan melihat meja itu belasan kali. Setelah beberapa menit, ia ganti lap bersih, lalu mengelapnya lagi 2 atau 3 kali hanya untuk memastikan kalau mejanya sudah bersih, lalu ia membawa lapnya ke dapur. Albert mengamatinya dalam diam, merasa bahwa yang Vito lakukan seolah-olah seperti dia seorang murid yang sengaja ingin terlihat serius di depan guru dan ingin dipuji oleh gurunya. Setelah duduk di ruang tamu selama setengah jam, dia tidak mendengar suara mangkuk pecah. Ketika Albert melihat Vito keluar dari dapur dan berjalan ke arahnya, dia segera berekspresi dingin, mengalihkan pandangannya ke ponsel dan berpura-pura serius melihat Instagram. Tuh kan, tidak ada mangkuk atau piring yang pecah. Vito duduk di sampingnya. Albert menggeser tubuhnya ke samping untuk menjauh darinya. Vito melirik ponselnya dan ia berubah muram. Setelah terdiam beberapa detik, bibir tipisnya perlahan melengkung dan kemudian mengalihkan pandangannya ke ponsel Albert dan memperhatikannya. Albert merasakan suasana aneh di sekelilingnya. Ia pun mendongak dan melirik Vito. Menyadari bahwa tatapannya tertuju pada ponselnya, Vito menundukkan kepala dan memperhatikan dengan cermat. Albert tidak tahu kalau dia mengklik iklan kondom. Gunakan kondom Durex supaya tetap aman, nyaman dan tanpa hambatan untuk melakukan gaya baru dengan kekasih Anda. Lalu ada 4 animasi kartun dengan berbagai gaya. Pipinya memerah. Dia merasa sangat malu sehingga dia ingin kabur. Sudah waktunya untuk aku minum obat. Albert langsung mengatakan ini dan bangkit dari sofa, berusaha kabur ke kamarnya. Vito yang duduk di sofa, mengangkat tangannya lalu meraih pergelangan tangan Albert dan dengan satu tarikan, Albert terjatuh ke pelukannya dan dipeluk dengan erat olehnya. Suasana yang canggung langsung terasa. Vito, lepaskan aku, pipinya masih memerah. Berusaha sekuat tenaga dan berteriak.